Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nona Tri Aulia, NIM 4191131003, kelas Pendidikan Kimia C 2019. Di sini saya akan memberi tugas salah satu mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar atau ISB. Dan judul proyeknya yaitu perbedaan pernikahan antara suku Batak dengan suku Jawa di daerah Medan Pulau Brayan Dengkek. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku dengan adat istiadat budaya yang berbeda-beda. Meskipun sekarang adalah zaman modern, tak dapat dipungkiri bahwa adat istiadat dan budaya masih melekat di setiap suku-suku bangsa. Dalam kehidupan, kita selalu dihadapkan dengan yang namanya kebahagiaan dan kesedihan. Pernikahan adalah salah satu kebahagiaan yang dirasakan semua orang yang berpasangan. Tuhan menciptakan makhluknya untuk berpasang-pasangan, sehingga ketika sudah mendapatkan pasangan yang sudah tepat, maka pernikahan adalah hal yang dilakukan untuk melakukan ibadah. Keberagaman suku di masyarakat terjadi karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang berbeda-beda, yang terdiri dari suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Adapun pengaruh keberagaman suku di masyarakat, yang pertama ada leluhur yang berbeda. Leluhur bangsa Indonesia berasal dari dua nenek moyang dengan ras yang berbeda. Suku bangsa yang tinggal di bagian barat Indonesia merupakan keturunan ras Mongoloid, sedangkan yang tinggal di bagian timur adalah keturunan ras Australomelanosid. Yang kedua, ada pengaruh budaya asing. Penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia adalah muncul dari pengaruh kebudayaan asing yang berpadu dan membentuk akulturasi dua unsur kebudayaan hingga menciptakan budaya baru dengan ciri khas yang berbeda. Yang ketiga, di sini ada letak geografis. Wilayah Indonesia yang luas dan terdiri atas ribuan kepulauan dengan bentang alam yang berbeda memiliki andil besar dalam mempengaruhi keberagaman bangsa. Masyarakat lokal akan selalu beradaptasi pada lingkungan tempat tinggalnya. Secara tidak langsung, hal itu turut mempengaruhi adat kebiasaan, kepercayaan, dan adat kebiasaan mereka sedikit demi sedikit. Perbedaan benteng alam pada tempat tinggal akan memicu adanya keberagaman. Adapun rangkaian atau proses pernikahan adat suku Batak dan suku Jawa. Suku Batak mempunyai rangkaian upacara adat yang banyak dan begitu juga adat Jawa. Juga banyak rangkaian upacara yang harus dilakukan sebelum pernikahan. Di sini sebelum melakukan pernikahan antara suku Batak dan suku Jawa dilakukan yaitu mengain boru atau pemberian marga. Adapun proses pemberian marganya yaitu yang pertama, orang tua pihak pria meminta tulang atau pamannya untuk bersedia menerima calon istri keponakannya semarga dengannya. Yang kedua, setelah disetujui dan diterima, maka diadakan adat pengesahan marga di hadapan pemuka adat dan masyarakat adat Batak Toba yang dilakukan secara terang dan tunai. Tunai dimasukkan dengan membayar sejumlah uang kepada pamannya agar mau memberikan marga dan menganggap seperti anak kandungnya sendiri. Pemberian marga mempunyai aspek yang lebih luas karena menyangkut urusan kerabat marga yang dipilih sehingga pelaksanaannya menggunakan upacara adat yang lengkap dengan melibatkan seluruh unsur dalihan natolu. Pemberian marga pada pasangan yang akan menikah antar suku. Pemberian marga tersebut dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan. Namun, dengan perkembangan adat perkawinan Batak Toba, pemberian dapat dilakukan setelah keluarga tersebut mempunyai anak dengan melaksanakan secara manggati. Selanjutnya ada proses pernikahan antara suku Batak dan suku Jawa. Yang pertama ada martandang. Pada tahap ini merupakan masa berkenalan atau berpacaran, biasanya pada saat pesta Nakuso yang merupakan ciri khas bergaulnya muda-mudi adat Batak. Yang kedua ada marhata sinamot, yaitu pada tahap ini
barulah dilakukan marhusib, merupakan kegiatan penjajakan akan kelanjutannya kegiatan tukar cincin. Pada tahap ini, pertemuan keluarga dekat kedua pihak terjadi tawar-menawar tentang tanggal dan hari meminang, bentuk dan berapa besar mahar atau sinamot, hewan adatnya apa, berapa ulos, sampai mengenai jumlah undangan. Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan marhusib tersebut, kemudian dilakukan lagi pertemuan marhata sinamot sebagai wujud nyata dan kepastian tentang kapan pelaksanaan perkawinan adat itu. Yang ketiga, ada martonggo raja. Tata cara pernikahan adat Batak selanjutnya adalah tahap ini. Martonggo raja adalah acara untuk mengumpulkan semua anggota keluarga, karena pada adat Batak acara pernikahan adalah urusan semua keluarga sehingga harus dikumpulkan semua keluarga untuk upacara. Yang keempat adalah dialab jual. Dialab jual artinya jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin perempuan, maka dilaksanakanlah acara membawa pengantin perempuan ke tempat mempelai laki-laki. Yang kelima ada ditaruhan jual. Jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin laki-laki, maka pengantin perempuan dibolehkan pulang ke tempat orang tuanya untuk kemudian diantar lagi oleh para nemborunya. Dalam hal ini, para anak wajib mengasih upah manaru atau upah mengantar. Sedangkan dalam dialab jual, upah manaru tidak diberlakukan. Yang keenam ada paulak une. Pada acara ini disebut juga sebagai acara untuk saling berkunjung antara kedua belah pihak keluarga. Kunjungan ini berselang beberapa hari setelah upacara perkawinan dilaksanakan. Biasanya pihak pengantin akan mengunjungi rumah keluarga laki-laki terlebih dahulu, kemudian mengunjungi keluarga lain dari pihak perempuan. Yang ketujuh ada manjai. Setelah beberapa lama pengantin laki-laki dan perempuan menjalani hidup berumah tangga, atau kalau laki-laki tersebut bukan anak bungsu, maka ia akan dipajai, yaitu dipisah rumah atau tempat tinggal dan mata pencarian. Biasanya kalau anak paling bungsu mewarisi rumah orang tuanya. Yang terakhir, yang ke-8, meningkir tangga. Setelah acara kunjungan ke rumah pihak laki-laki, kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi pengantin di rumah laki-laki yang disebut juga dengan acara meningkir tangga. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang hasil proyek saya.